peristiwa KM50 setiap saat Kapolri siap untuk mengusutnya kembali kalau ada novum. Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Nah, ternyata saya dengan para pengacara sudah mengkaji, bahkan kita sudah menggelar musyawarah nasional tentang KM50. Nah, ternyata di sana kita dapatkan banyak sekali novum. Novum itu kan artinya bukti-bukti hukum yang selama ini belum sempat disampaikan di pengadilan. Nah, di antaranya seperti apa? Seperti CCTV KM50. Di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Sampai hari ini CCTV KM50 tidak pernah dijadikan barang bukti di dalam sidang pengadilan KM50. Baru-baru ini, Habib Rizik Syihab mendesak Kapolri untuk mengungkap kasus KM50. Beliau Jenderal Sigit menyatakan akan memproses lagi kasus ini atau kasus KM50 jika memang ada novum atau bukti baru. Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Yang udah ditelungkupin 4 orang, yang udah ketembak 1 orang, yang 1 di mobil. Yang masih begini-begini aja matanya udah keluar, nah tembak. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya tetap akan memproses jika ada novum baru. Dia memastikan terus akan mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan. Mengenai hal tersebut atau lebih jelasnya novum atau bukti baru, baru-baru ini setelah beberapa hari bebas, Habib Rizik langsung fokus pada akan melanjutkan kasus KM50. Bahkan, ia mendesak Kapolri untuk melanjutkan untuk mengungkap kasus KM50. Pembantaian KM50 ini peristiwa yang luar biasa dan ini kriminal yang sangat sadis. Ini tidak boleh dibiarkan. Begitu saya bersumpah, saya akan perang habis-habisan terhadap para pembantai KM50. Siapapun, pihak manapun yang terlibat dalam pembantaian KM50, mulai hari ini dan ke depan mereka tidak akan pernah bisa tidur tenang. Nah, secara nasional sampai hari ini kita tetap mendorong Kapolri untuk membuka kembali kasus pembantaian KM50. Karena Pak Kapolri sempat menyatakan janji di hadapan DPR RI. Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun, mendengar apa yang telah dinyatakan Kapolri, bahwa Kapolri akan meneruskan kasus KM50 jika ada novum atau bukti baru, Habib Rizik Syihab menjawab, dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan akan meneruskan kasus KM50 kalau ada novum atau bukti baru. Dengan tegas dan tidak ragu, Habib Rizik menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi bukti-bukti baru. Salah satunya adalah rekaman CCTV dan juga saksi-saksi. Sampai hari ini CCTV KM50 tidak pernah dijadikan barang bukti di dalam sidang pengadilan KM50. Iya, termasuk saksi-saksinya. Ini paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Taunya sampai nembak begitu. Keluar tol lagi, balik ke lokasi kejadian. 4 orang, yang udah ketembak 1 orang, yang 1 di mobil. Yang masih begini-begini aja matanya udah keluar, nah tembak. Tidak ada. Kita punya saksi-saksi. Kita punya saksi-saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan KM50 ini. Sebelumnya, kasus penembakan Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek jadi salah satu topik yang disinggung anggota DPR saat rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membahas kasus Sambo terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Anggota DPR yang bernama Romo Muhammad Syafi'i, dia menyebut kasus KM50 lebih misterius dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang direkayasa oleh Irjen Verdi Sambo. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. Dia menyinggung soal tak ada penjelasan soal CCTV rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan. CCTV rusak, tapi enggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan. Ini semua penghilangan alat bukti. Ini sesuatu yang saya kira bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. CCTV rusak, tapi enggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian.
Selanjutnya, Habib Rizik Syihab terus mendesak Kapolri agar mengusut kembali dengan alasan nopum atau buktinya ada. Bahkan Habib Rizik menyinggung kasus Perdi Sambo, bahwa kasus Sambo bisa terungkap dengan adanya CCTV. Saksi-saksinya. Nah, jadi sekali lagi di sini CCTV ini kan bukti yang otentik, yang luar biasa. Bagaimana kita ingat peristiwa Sambo umpamanya, itu kan bisa terungkap semua dari CCTV. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa CCTV kasus KM50 tidak pernah dijadikan barang bukti untuk mengungkap KM50? Padahal CCTV adalah bukti yang otentik. CCTV adalah bukti yang sangat luar biasa untuk terungkapnya kasus tersebut. Bahkan dalam rapat DPR di depan Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung, anggota DPR yang bernama Romo Muhammad Syafi'i, dia menyebut CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan, itu semua penghilangan alat bukti, itu sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan. Sekarang saya lihat kemarin udah di Beiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Dengan demikian, kasus KM50 akan terus terasa janggal. Sebab itulah Habib Rizik Syihab mendesak Kapolri untuk melanjutkan kasus tersebut. Dan desakan Habib Rizik Syihab yang dilakukan saat ini bukan tanpa alasan, mengingat kasus KM50 dianggap janggal. Apalagi mengingat Kapolri siap untuk mengungkap atau melanjutkan kasus KM50 dengan alasan atau syarat bila mana ada nopum atau bukti baru. Artinya, polisi memberi ruang untuk melanjutkan dan Habib Rizik mempunyai syarat yang ditentukan mengenai nopum atau bukti-bukti baru. Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi, kenapa CCTV KM50 kok tidak ada? Kita punya saksi-saksi. Kita punya saksi-saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan KM50 ini. Nggak kepikiran buat ngerekam, nggak kepikiran. Karena emang di saat itu emang, nih paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Itu gang yang saya nggak tahu itu gangnya. Saya masuk gelap gulita, isinya kebun semua. Nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Ini saya nggak dengar suara tembakan, nggak ada. Ini mungkin di luar sana kena tembaknya atau di mana. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidak mau ada kegaduhan di kemudian hari atau ada presiden-presiden buruk terhadap penegakan hukum di kemudian hari, KM50 harus dituntaskan. Setelah ada kesepakatan hukum terkait melanjutkan kasus KM50, akankah semuanya terbongkar?